Membangun komunikasi cara Yesus itu gimana? Hal yang sangat praktis. Yang pertama, Yesus melihat. Apa artinya Yesus melihat? Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama apa? Matius duduk di rumah cukai. Artinya menemukan orang itu. Seorang Matius yang adalah pemungut cukai. Stigma bagi orang Israel, pemungut cukai, pengkhianat negara. Karena dia menagih pajak dari sukunya sendiri untuk menyetor kepada penjajah. Matius ini orang yang dimusuhi oleh sukunya sendiri. Kita harus melihat orang, tidak melihat siapa dakwanya. Tapi lihatlah seperti Yesus melihat. Saya yakin hari itu semua mata orang Yahudi tidak mau melihat yang namanya Matius. Bahkan kalau lewat pun orang buang muka. Tapi ketika Yesus lewat, tatapan Yesus penuh kasih kepada Matius. Seberapapun dunia menganggap kita mungkin orang yang tidak becus. Tapi ketika Yesus melihat saudara, dia lihat penuh dengan kasih. Itulah Yesus. Di luar sana banyak orang yang mungkin hari-hari ini dalam keadaan terhilang, tidak damai. Orang-orang yang mungkin sementara mencari jawaban. Doa saya kiranya Tuhan mencelikkan mata kita untuk menemukan mereka. Melihat dengan penuh kasih. Seperti Yesus melihat. Yang kedua saudara, Yesus mengajak. Lalu berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius. Lalu mengikut dia. Nah ini keren saudara. Saya yakin selama ini yang ngajak dia hanya sesama profesi pemungut cukai. Kan mungkin dalam keluarganya pun dia sudah dibuang. Atau apa ya, kayak kena sanksi sosial. Untuk pertama kali dalam hidupnya, ada yang lihat dia, ada yang penuh kasih. Dan bahkan ajak kayak Matius, follow me. Itulah kasih. Yesus mengajak dengan penuh kasih. Terus yang ketiga, Yesus mengunjungi. Dan dalam ayat yang ke-10, kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius. Gak mungkin kan kalau gak kunjungan. Yesus mengunjungi rumah Matius. Saya mungkin saja tamu yang agung yang pertama kali injak ke rumah Matius. Yesus. Mungkin selama ini saudara sebangsanya. Bahkan mungkin pas perayaan hari besar orang Yahudi. Dia undang, yang datang hanya teman-teman sepungut cukai. Yesus datang mengunjungi Matius. Saudara. Doa saya biarlah Yesus juga boleh datang di setiap rumah-rumah kita. Datang di setiap tempat kerja kita. Datang di manapun kita berada. Biarlah Yesus datang. Mau tinggal bersama-sama. Yang terakhir saudara, Yesus makan bersama. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa. Dan ngomong sama-sama, makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Yesus punya cara membangun komunikasi, bukan hanya melihat, bukan hanya ngajak, bukan hanya kunjungan. Tapi di meja makan, itu cara paling efektif. Nah itu. Bangunlah komunikasi secara kreatif. Dengan tujuan supaya orang jiwa yang terhilang itu dibawa kepada Yesus. Jadi bukan kita tuh awalnya memang visinya mulia. Membangun komunikasi tapi kemudian bukan orang yang datang ke sini. Tapi kita yang ke sana. Nah ini terbalik. Karena itu bangunlah komunikasi secara kreatif. Melalui olahraga. Tapi kita harus punya misi gitu. Bahwa Tuhan itu lagi memakai kemampuan sport kita. Untuk berkomunikasi dengan dunia. Untuk membawa dunia kepada Kristus. Nah ini juga melalui apa? Kuliner. Kesimpulan yang pertama, semua itu didorong oleh hati yang penuh belas kasihan kepada jiwa-jiwa. Itu kuncinya. Hati yang penuh kasih kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Itu yang paling penting. Kalau kita punya motivasi hati yang penuh kasih, belas kasihan seperti Yesus, maka apapun yang dia ucapkan, apapun yang dia kerjakan, semua itu tujuannya adalah supaya orang berdosa itu datang kepada Yesus. Mendekatkan diri. Kalau orang menjauhi Matius, Yesus mendekatkan dirinya. Dia yang mendatangi, saudara. Dia bukan hanya lihat di kantor dan kemudian ajak ikut. Habis itu dibawa ke mana gitu. Enggak, bahkan dia datang ke rumahnya. Dan saudara tahu tadi ayat mengatakan, di sana justru lebih banyak lagi teman-temannya yang kumpul. Saya yakin saudaraku, bukan hanya Matius yang percaya Yesus. Tapi bahkan satu kantornya kenal Yesus melalui satu orang Matius. Bukankah kalau hari ini Anda satu-satunya dari keluarga yang percaya Yesus? Tuhan punya misi supaya melalui saudara, seluruh keluarga kenal Yesus. Melalui Matius, bahkan semua orang pemungut cukai ikut makan bersama Yesus. Itu keren banget. Mendekatkan diri, bukan menjauhkan diri. Kemudian tahu kebutuhan. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit yang memerlukan apa? Tabib. Apakah Matius sakit? Badannya sehat, tapi jiwanya mungkin sakit. Kenapa? Karena selama ini merasa dimusuhi. Stigma dunia kepada Matius itu negatif. Bahkan mungkin keluarga menolak dia, menyangkali dia. Kenapa? Karena dia bekerja di tempat yang hina bagi orang Yahudi pada zaman itu. Jiwanya sakit dan tentu dia juga adalah pendosa yang harus diselamatkan. Yesus tahu kebutuhannya.
Saudara-saudari, Yesus pun tahu kebutuhan kita. Bukan hanya kebutuhan makan dan minum, tapi kebutuhan akan keselamatan. Kebutuhan sebagai pendosa, yang dosa itu harus diselesaikan melalui karya salib Kristus. Dan kehadiran Yesus menjawab kebutuhan Matius. Kebutuhannya apa? Adalah pulih dari dosa. Relasi yang rusak dipulihkan, saudaraku. Dan itu adalah puncak dari tujuan membangun komunikasi dengan dunia, supaya orang berdosa datang kepada Yesus. Amin. Itulah sebabnya, biarlah hari ini temukanlah cara Anda berkomunikasi dengan dunia.